Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Bulan Rajab telah kita lalui bersama. Kita telah bertemu dengan bulan Sya'ban. Itu artinya tidak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Bulan Rajab dan Sya'ban merupakan bulan yang menjadi tolak ukur tentang bagaimana perilaku kita saat berada di bulan suci Ramadan. Artinya sukses dan tidaknya sukses Ramadan kita itu bisa kita lihat dari apa yang kita lakukan di dalam bulan Rajab dan Sya'ban. Apabila di dalam bulan Rajab dan Sya'ban ini kita biasa-biasa saja, tidak ada peningkatan tentang kualitas ibadah kita, maka di dalam bulan Ramadan nantinya kita juga akan biasa-biasa saja. Namun apabila di dalam bulan Rajab dan Sya'ban ini ada peningkatan ibadah yang kita lakukan, kita perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak berselawat kepada Rasulullah, kita perbanyak membaca Al-Quran, bersedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya, insya-Allah hal tersebut akan terbawa ke dalam bulan suci Ramadan. Maka oleh karena demikian, oleh para alim ulama mentamsilkan, mengumpamakan bulan Rajab itu sebagai bulan untuk menanam tanaman, bulan Sya'ban bulan untuk merawat tanaman yang telah kita tanam di bulan Rajab, dan bulan Ramadan itu adalah bulan memanen apa yang telah kita tanam di dalam bulan Rajab. Tentunya apa yang kita tanam itu yang akan kita panen. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, disebutkan di dalam kitab Madza fi Sya'ban karangan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, ada 3 peristiwa besar yang terjadi di dalam bulan Sya'ban ini. Yang pertama, tahwilul qiblah, dialihkan kiblat dari Baitul Muqaddis ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram sesuai dengan keinginan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, turfa'ul amal, akan diangkat
akan diangkat apa saja amal tahunan kita. Itu terjadi di malam nisfu Sya'ban. Dan yang ketiga adalah Allah turunkan perintah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inilah 3 peristiwa besar yang beliau sebutkan dalam karangan kitab beliau. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan di dalam bulan Sya'ban ini sebagai wujud rasa senangnya kita dengan kedatangan bulan suci Ramadan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa saja yang senang, yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan tubuhnya untuk dibakar oleh api neraka. Maka untuk mewujudkan kesenangan tersebut di dalam bulan Sya'ban ini ada hal yang harus kita lakukan. Yang pertama sekali, bersihkan diri kita dari segala macam kotoran, dari segala macam dosa, baik dosa yang berhubungan dengan Allah ataupun dosa yang berhubungan dengan sesama kita manusia. Jangan sampai Ramadan telah tiba, kita masih kotor, sehingga menyebabkan apa saja yang dibawa oleh bulan suci Ramadan, keistimewaan, keutamaan yang dibawa oleh Ramadan untuk kita tidak mendapatkannya. Ada 4 macam golongan manusia yang tidak mendapatkan apa saja kelebihan yang Allah berikan. Baik itu kelebihan dalam Ramadan, baik itu kelebihan dalam nisfu Sya'ban, dan seluruh kelebihan kepada 4 macam golongan ini tidak akan Allah berikan. Yang pertama, aqul walidain, orang yang durhaka, orang yang menyakiti kedua orang tuanya, baik orang tua jasmani yaitu ayah dan ibu kita, maupun orang tua rohani yaitu guru-guru kita. Itu golongan yang pertama yang tidak akan mendapatkan apapun dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata saja kita berdoa di depan Ka'bah, di Multazam, di tempat-tempat yang mustajabah di Arab sana, di Mekah dan di Madinah, sedangkan kita bermasalah dengan kedua orang tua, tidak akan Allah berikan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang memutuskan tali silaturahmi, qati'ur rahim. Orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan keluarganya,
dengan tetangganya dan dengan orang-orang yang lain, kelebihan apapun saja namanya tidak akan Allah berikan. Yang ketiga, orang yang bermusuh-musuhan, yang sampai 3 hari dia tidak berbicara, itu tidak akan Allah berikan kelebihan buat orang itu. Dan yang keempat, mudminal khamri, orang yang selalu bermabuk-mabukan, orang yang mabuk ataupun hana mabuk, gepe mabuk kok sama sih. Apa saja kelebihan yang Allah berikan kepada 4 golongan yang bermasalah ini, tidak akan Allah berikan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan di dalam bulan Sya'ban ini, selain kita membersihkan diri kita dari berbagai macam dosa sehingga bisa membuat penghambat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pergunakan kesempatan yang ke depan akan datang ini, yaitu malam nisfu Sya'ban itu, untuk kita memperbanyak melakukan aktivitas ibadah kita apa saja dia. Karena sesungguhnya di malam nisfu Sya'ban itu Allah berikan secara cuma-cuma, walaupun hana talake, Allah berikan rahmat di malam nisfu Sya'ban itu, kecuali kepada 4 golongan saja. Itu tidak akan Allah berikan, walaupun tak melake, tapi tidak akan Allah berikan rahmat di malam nisfu Sya'ban itu. Yang kesempatan terakhir dan truk bulan suci Ramadan, minta rahmat Allah itu Allah berikan dengan sebanyak-banyaknya rahmat. Mudah-mudahan dengan kelebihan malam nisfu Sya'ban itu Allah ampunkan dosa kita. Kemudian persiapkan apa saja yang akan dibawa oleh bulan suci Ramadan. Yang pertama, kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Pelajari kembali fikih puasanya. Apa saja yang diwajibkan, yang menjadi rukun, yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Apa saja yang akan meningkatkan pahala ibadah kita, itu pelajari kembali. Dan kita sebagai yang bertanggung jawab, bapak-bapak, tolong ingatkan kepada istri kita ataupun anak-anak perempuan kita yang belum sempat mengqadha puasa tahun lalu. Maka ini kesempatan dalam bulan Sya'ban, kesempatan yang terakhir qadha puasa yang telah tinggal di tahun yang lalu. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan ke depan menjadi bulan yang terbaik dalam kehidupan kita di tahun ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami ya Allah. Berikan taufik dan hidayahmu ya Allah, agar kami sanggup untuk melakukan taubat kepadamu ya Allah di dalam bulan Rajab dan Sya'ban, sehingga datangnya bulan suci Ramadan ke tengah-tengah kehidupan kita akan membawakan keberkahan ke dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan hal itu yang selalu kita minta. Dan truk Ramadan yang sebentar lagi, andai kata saja hal kebaikan yang kita lakukan
di dalam Rajab yang telah lalu dan dalam Sya'ban ini, tidak Allah berikan kesempatan kita untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini. Mana tahu sehingga ataupun lusa ataupun ke depan sebelum Ramadan Allah cabut roh kita. Allah tidak berikan kesempatan itu Ramadan untuk bertemu dengan kita tahun ini. Tapi setidak-tidaknya kita masuk dalam hadis yang dijanjikan oleh Rasulullah. Man fariha bidukhuli Ramadan. Kita merasa senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Walaupun kita tidak bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala niran. Tubuh kita nantinya akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran senangnya kita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin.